Ya, terima kasih Pak Sukri, Pak Abadi, Mas Darli atas eh, tambahan-tambahan ilmunya ya. Juga pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya menggugah kok sampai ke sana juga ya. Ternyata jangkauannya ya. Gak kepikiran cara membangun karakter itu bagaimana. Saya melihat sudut pandangnya satu amanah itu ibaratnya tanggung jawab ya. Taruhlah secara mendasar manusia ini diberi tanggung jawab untuk apa dia hidup ini. Itu pertama itu. Ya, dari situlah Allah memberikan petunjuk atau pedoman supaya bisa melaksanakan amanat itu. Jadi kalau kita mengikuti petunjuk itu, maka otomatis kita akan bertanggung jawab bisa melaksanakan amanah itu. Karena pada surat Al-Anfal ayat 27-29 sana itu pertama kita harus beriman. Itu wajib pertama. Beriman bahwa contohnya ya kita diberikan sesuatu amanat itu harus dilaksanakan. Kalau enggak dilaksanakan, kamu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah diberikan kepadamu. Itu harus punya keyakinan itu. Tuh. Contoh kalau kita diberikan amanat harta atau anak, itu konsekuensinya kita akan mempertanggungjawabkan. Nah, bagaimana supaya kita bisa memenuhi tanggung jawab itu? Maka kita harus mentaati apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasul contohkan. Itu. Itu tahapan yang harus kita lalui. Kalau saya melalui dari situ dulu. Coba nanti proses itu amanah adalah uji coba. Tentunya kita tidak sekali dikasih amanah langsung sesuai itu. Ya. Sesuai dengan tanggung jawab gitu. Ya, ada juga mungkin ya Rasul sendiri kan pernah kan ditegur sama Allah ya waktu beliau menjamu orang-orang Quraisy pembesar kemudian datang seorang yang buta Umi Maktum ya akhirnya ditegur ya. Nah, contoh seperti itu artinya Rasulullah sadar diri. Jadi tidak serta merta kita dengan diberi amanah itu langsung bisa melaksanakan enggak, proses juga ya kita bertanggung jawabnya untuk mau jadi intinya di sana adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu kunci ya untuk bisa menjalankan amanah artinya orang yang taat kepada Allah dan Rasul pasti amanat gitu. Jadi pertanyaannya adalah kita mau taat nggak kepada Allah dan Rasul. Artinya kita juga nanti mau nggak belajar memahami perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Gitu. Saya yakin pemimpin-pemimpin kita semua yang ada ini, dia tahu bahwa amanat itu adalah tanggung jawab yang harus diemban. Pasti ya, kebanyakan itu dia berharap apa yang dulu dia sampaikan atau yang dia janjikan itu dilaksanakan. Ternyata tapi ternyata di tengah perjalanan banyak sekali godaan-godaan yang akhirnya menggiring ke dia untuk bisa lupa akan janjinya itu dengan berbagai pertimbangan. Nah, contoh ya banyak ya, dulu janjinya misalkan ya contoh pemimpin nggak impor beras ya. Ternyata di tengah jalan impor beras dengan berbagai macam pertimbangan. Apakah itu dikatakan tidak amanah? Tidak sesuai dengan janji atau berkhianat? Mungkin dari sudut pandang kita yang pernah dijanjikan bahwa, oh dulu katanya nggak impor beras. Mungkin, oh sekarang kok impor, berarti dia khianat, dia itu nggak amanat. Tapi dari sudut yang lain,
dia dengan berbagai macam pertimbangan, kalau nggak impor beras kita kekurangan dan akhirnya kelaparan. Nah itu coba gimana yang dikatakan amanat itu? Apakah dia karena ingin supaya tidak sampai terjadi kelaparan sehingga dia impor hampir menyalahi janjinya? Itu dia dikatakan amanat. Tapi kalau saya nggak akan impor walaupun kelaparan, apa itu juga amanat sesuai dengan janji loh. Saya nggak akan impor beras. Di sini kekurangan beras sampai harganya melambung tinggi, saya nggak akan impor beras karena janji saya adalah tidak impor beras. Nah ini yang amanat yang mana? Nah, jadi seolah-olah amanat itu memang sifatnya menetap ya. Ini A ya A sampai kita bawa sampai mati ya A harus A. Nah, itu tidak berubah-ubah jadi B dan seterusnya. Padahal dalam perjalanan itu ada yang harus berubah. Nah itu tidak mudah seperti itu memang. Jadi itu memang harus dipertanggungjawabkan. Kenapa kamu impor beras? Karena banyak kekurangan dan harus saya segerakan supaya tidak ada kelaparan. Nah itu mungkin lebih baik dibanding kita tetap memegang janji tidak impor beras, ternyata kita malah jadi korban gitu. Jadi itu yang perlu kita pahami. Saya memahami bahwa untuk membangun karakter ini adalah membangun ketaatan. Jadi ketaatan ini memang sifatnya juga tidak bisa satu sudut ya, banyak sudut. Artinya menurut saya ini taat, menurut dia nggak taat. Nah, seperti itu. Jadi memang perlulah kita untuk berdialog ya, berdialog kepada semua. Jadi fenomena di masyarakat itu pertama kita itu masih dipengaruhi oleh harta, kedudukan, atau gengsi ego ya. Jadi untuk menyuarakan kebenaran itu banyak sekali pertimbangan. Banyak sekali pertimbangan, akhirnya nggak masih bersuara. Ya, orang yang tahu ilmu itu kadang malah tambah hati-hati. Saking hati-hatinya nggak bergerak. Itu. Terlebih lagi kalau dia sudah tahu tapi dia khawatir terhadap kedudukannya di masyarakat. Tuh. Nah, ini karena memang niat awal kita berjuang itu ya ada faktor X. Ya, itu awalnya kita itu awal itu kita mau berjuang kebenaran, tapi begitu di tengah jalan murni kebenaran itu nanti bisa luntur. Karena apa? Karena berbagai hal. Jadi mungkin kita secara pribadi dulu, kita tidak menuntut orang lain untuk amanah, kita sendiri juga harus amanah terhadap ilmu ini. Ya, kita menuntut negara amanah, tapi kita sendiri nggak amanah. Ya, atau pemimpin kita nggak amanah. Saya pikir itu bukan tanggung jawab kita kok. Oh, negara amanah atau itu nanti mereka bertanggung jawab. Kita ini terhadap tanggung jawab diri kita sendiri loh. Contoh, kita belajar Al-Quran. Amanah nggak kita menyampaikan? Ya, atau malah menutup diri, artinya nggak mau berdakwah lagi. Dalam arti berdakwah ini bukan untuk mempengaruhi orang, tapi kita menguatkan posisi kita ini loh, yakin dengan ilmu ini. Harus dibuktikan memang. Itu. Ya, mungkin dengan berbagai macam strategi ya yang kita miliki. Ya, bersuara itu harus ya balighu ani wala ayat, kemudian khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sudah jelas di perintahnya. Tuh. Jadi dari situlah ya wajar kalau nanti terjadi kegaduhannya karena mereka kaget terhadap sesuatu yang tidak tahu awalnya, akhirnya dikasih tahu jadi kaget ya itu. Dan kita juga harus diuji di situ. Bisa nggak menerima tantangan itu?
Orang benar itu pasti berani menerima tantangan, tidak takut terhadap resiko dimusuhi. Mudah ya memang ngomong, tapi harus kita coba, harus kita coba. Tapi yakinlah bahwa kebenaran itu kalau muncul, maka kebatilan itu akan lenyap. Itu. Nah, itu yang memperkuat kita ya. Kalau kita lenyap berarti memang kita itu masih batil, masih belum benar menghilang dari peredaran apalagi. Contoh ya, kita ngambek. Bisa ya kita ngambek, wes ini dikasih tahu berkali-kali nggak mau, ya sudah tinggal. Nah, itu kan berarti kan mutung itu namanya. Ya, jangan begitu. Ya tetap harus dipertahankan kebenaran itu. Ya. Ya ini contoh juga ada yang teman imam di sini di masjid itu masalah sederhana sebenarnya, mengingatkan orang untuk meluruskan sholat. Kemudian ada makmum yang mengatakan begini, mungkin nggak paham ya, kenapa kok harus rapat-rapat? Oh masjidnya gede gini kok rapat-rapat? Malah tambah bikin sesek tak sholat sing deket-deketan gitu. Longgar-longgar saja nggak apa-apa. Nah, ya secara logika sih bener ya. Sholat rapat-rapat akhirnya jadi kepepet gak iso leluasa ya. Jadi longgar-longgar saja. Leluasa sholatnya, mungkin begitu pikirannya. Nah ini imamnya ini begitu diomongin begitu, wis besok nggak mau mengingatkan lagi. Motong wis. Wis pisanto iku wis mari wis mau mana ngilang bisa di imam tapi nggak ngiling mau mana sekarepe warak nih. Gitu. Nah contoh seperti itu ya. Ya, ya saya eh, menyadari itu bahwa ada karakter masyarakat seperti itu, bagaimana kita strateginya kan begitu. Ya nggak mudah sih merubah. Akhirnya prosesnya adalah saya cari teman dekat, sama-sama dekat yang saya ajak berpikir, akhirnya dia ikut mengkomando temannya. Yang dekat agak mepet sini Pak, agak mepet sini. Nah, jadi imam mengingatkan secara umum. Nah, jamaah yang tadi teman-teman saya itu mengajak menggiring gitu ya karena itu dari situ eh, mereka luapannya mau kalau sesama mungkin sesama temannya mau diingatkan apa begitu nah, jadi contoh lagi ibu-ibu malah nggak kelihatan shopnya itu malah aneh-aneh jadi geruang-geruang kayak kayak gigi yang guel-guel sini nggak ada kosong ada nggak mau pindah dari situ kalau saya di sini ya di sini. Nah, walaupun depannya ada yang kosong dia nggak mau maju. Itu di situ. Akhirnya terus ya tadi pagi pas saya ngasih apa kultum ya saya sampaikan ya secara umum ya. Akhirnya mereka sama sesamanya merasa merasa memang iya memang kita itu sholatnya nggak bener kalau sholat sholat begini. Nah itu. Jadi strategi ini kita diperlukan untuk ya inilah amanah juga di dalam salah satu amanah itu tadi. Ya, bukannya motong atau menghindar tuh. Nah, tuh. Termasuk ini kajian. Ini amanahnya gini contoh. Kita dulu membuat satu komitmen untuk menyampaikan dakwah ya, baik itu offline maupun online ya, komitmen ya. Terus sekarang kita tidak melanjutkan, itu nggak amanah. Ya, nggak muncul lagi, nggak ikut lagi, itu nggak amanah. Kalau bagi saya begitu. Punya ilmu nggak mau menyampaikan dengan berbagai macam alasan. Komitmennya kita ketemu acara, ya sudah bikin. Saya begitu. Kecuali kalau ada halangan lain yang memang sulit untuk ditinggal, gitu loh. Itu. Jadi ini satu ujian kita ya. Kenapa kita harus tetap memegang amanah? Karena memang konsekuensinya berat kalau nggak dilanjutkan. Ilmu kalau tidak disampaikan lama-lama lupa. Ya, itu. Jadi hati-hati kita kalau sudah diberi Al-Quran ya, hafal Al-Quran, nggak amanah untuk dihafal. Makanya orang-orang yang hafid baca Quran itu hati-hati. Bisa hilang itu hafalan kalau nggak amanah. Itu. Jadi itulah
kita jangan bangga dulu kalau dikasih sesuatu kelebihan, ya. Jadi biar tidak terlena, kasih harta, dikasih pekerjaan, dikasih anak, dikasih apapun itu, itulah tanggung jawab. Dan kamu dengan itu harus banyak belajar. Itu. Ya, membangun karakter memang dari diri, dari keluarga, dari pendidikan secara umum. Ya, kita tidak bisa menuntut pemerintah memenuhi harapan yang kita sampaikan, berat, sangat berat. Kalau secara akhlak seluruh Indonesia ya, itu berat, sudah kayak sangat parah gitu loh. Dari mana kita mulainya coba? Itu sudah terlalu apa namanya, kita ini tumpukan ya, kalau majemuk itu sudah sangat sulit untuk memurnikan kembali. Tapi mungkin ini jalan ya kita untuk semakin menggali dan menggali ya, termasuk memberi contoh itu nggak mudah. Memberi contoh itu sangat sulit ya. Tuh. Tapi itulah perjuangan, akhirnya kita akan diberikan satu kemudahan kalau kita usaha. Itu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Mudah-mudahan kita istiqomah dengan kajian ini, ya. Terus supaya kita semakin tambah ilmu, ya, tambah semangat ya. Gitu. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah.